Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur, salam sehat. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dikasih kesehatan di masa-masa yang seperti ini. Ya, kesehatan itu memang benar-benar sesuatu yang sangat didambakan ya. Jadi tetap jaga prokesnya, kemudian tetap jaga 5M-nya. Ingat pesan ibunya, jangan pernah bosan-bosan dengan apa yang saya sampaikan di awal pertemuan kita. Setelah kita masuk ke materi yang berikutnya, setelah minggu kemarin kita membahas mengenai rancangan layar, selanjutnya kita akan membahas mengenai sekuen diagram. Nah, sekuen diagram ini ya kita bisa lihat di sini. Ya. Nah, jadi dia menggambarkan tampilan atau urut-urutan nanti bagaimana user berinteraksi dengan rancangan layarnya itu awalnya seperti apa, kemudian nanti berakhirnya seperti apa. Nah, kemudian apa saja yang bisa dilakukan di dalam interaksi tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya, interaksi objek yang terdapat di dalam sekuen diagram ini dia menggambarkan urutan ya, urutan-urutan dari yang terdapat di rancangan layarnya. Kemudian yang berikutnya kita bisa melihat ya, dia menggambarkan tahapan yang seharusnya terjadi di dalam use case diagram. Lebih tepatnya ya, jadi untuk sekuen diagram ini sebenarnya dia tidak jauh berbeda dengan deskripsi use case yang kalian gambarkan setelah kalian membuat use case diagramnya. Nah, kemudian yang berikutnya kita bisa melihat di sini ya, sekuen diagram biasanya digambarkan untuk memodelkan. Di sini kita bisa melihat ya, beberapa use case diagram, hubungan antara aktor dan use case-nya. Kemudian di situ lengkap mulai dari operasinya, kemudian fungsinya, kemudian prosedur dari apa yang terdapat di dalam use case diagram. Nah, kemudian biasanya yang dipergunakan atau simbol-simbol yang digunakan di dalam use case diagram itu ya. Yang pertama itu ada yang namanya box. Box ini yaitu kotak ya, kotak yang tampil yang paling atas yang berada di sekuen diagramnya. Jadi kalau kita lihat box itu seperti apa. Nah, ini yang dinamakan dengan box. Jadi dia bisa digambarkan dalam bentuk box atau segi empat atau bisa digantikan sesuai dengan peran ya. Box itu masing-masing di dalam sekuen diagramnya. Jadi misalnya boxnya di sini menggambarkan aktor ya. Jadi kita bisa menggantikannya dengan aktor gambar aktor yang ada di use case-nya. Kemudian misalnya boxnya itu menggambarkan rancangan layarnya atau formnya. Berarti di sini kita bisa gantikan boxnya dengan bondari. Begitupun seterusnya dia sampai entity ya, atau entitas yang terdapat di dalam rancangan layarnya. Nah, berarti box itu yang segi empat bisa kita gantikan dengan simbol entity. Ini semuanya sudah disediakan di dalam aplikasi yang digunakan untuk menggambar sekuen diagramnya. Apakah itu rational rows atau astah. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat selain box, ya di sini kita bisa lihat box itu dia harus namanya berupa objek, ya artinya siapa yang mengerjakan, ya dari rancangan layarnya atau siapa yang berinteraksi ya, dengan rancangan layarnya. Nah, kemudian yang berikutnya ya selain box, ya kita juga bisa melihat yang namanya message. Message di dalam sekuen diagram ini kita bisa lihat dia harus menggambarkan panah yang terbuka ya, yang menunjukkan arah pesannya. Kemudian ada juga yang message itu biasanya kan antara box dengan box ya, antara objek dengan objek. Tapi ternyata ada juga message yang untuk box itu sendiri atau untuk objek itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat panahnya balik lagi ya ke boxnya itu sendiri atau ke objeknya itu sendiri. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya biasanya di sini bentuk komunikasi ya, message antara box ya dengan objek antar objek ya. Itu biasanya menggambarkan komunikasi antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Kemudian dari arah kiri ke kanan ya. Jadi tariknya kiri ke kanan. Nah, kemudian yang berikutnya dia harus urutan ya. Jadi mulai dari urutan bentuknya yang seperti ini ya. Nah, ini kita bisa lihat ya urutan ya. Jadi tidak ada yang
rata, tidak ada yang tumpang tindih, tapi dia membentuk seperti tangga. Nah, di situ untuk mempermudah kita membaca ya atau kita melihat pesan atau message yang disampaikan antar objeknya. Nah, kemudian yang berikutnya ya di sini hasil ya yang berupa return values atau nilai ya dari sebuah message yang biasanya digambarkan dengan anak panah dengan garis terputus yang biasanya ini jarang dipakai ya biasanya dia bentuknya penggabungan ya penggabungan antara parameter dengan return values ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita bisa melihat di sini ini frame ya, ada bentuk frame di dalam sekuen diagram ya. Nah, frame ini biasanya digambarkan untuk menggambar label loop. Loop ini biasanya menggambarkan pengulangan ya di dalam interaksi antara user dengan interface-nya atau rancangan layarnya. Nah, biasanya loop ini digambarkan apabila ada button tambah seperti yang kita lihat di pesanan untuk menambahkan barang agar barang itu bisa bertambah lebih dari satu yang dipesan di dalam satu pesanan. Nah, biasanya itu menggunakan yang namanya frame atau loop di dalam sekuen diagramnya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, selain ada yang namanya frame yang berupa loop, di sini juga ada yang namanya kotak yang berupa alt atau alternatif ya, menggambarkan pilihan ya. Jadi di sini sebuah proses yang dilakukan ya setidaknya harus ada ya. Nah, kemudian ada yang namanya optional, menggambarkan pilihan yang bisa diproses atau tidak. Jadi optional ini sama dengan extend ya. Nah, kemudian kalau alternatif ini dia tidak jauh berbeda dengan include ya kalau digambarkan. Nah, kalau loop ini dia menggambarkan perulangan ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang namanya region. Region ini menggambarkan pilihan ya atau if ya. Di sini kemudian bisa digunakan interaction operator all untuk menggambarkan setiap region atau else ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang namanya activation box ya, menggambarkan ya apa yang dilakukan oleh box untuk dengan tujuan untuk melaksanakan message-nya ya. Jadi kalau kita lihat metode ya, ini yang dinamakan dengan metode ya, misalnya keluar, kemudian edit, kemudian simpan, itu yang dinamakan dengan metode ya di dalam activation box-nya. Nah, ini kita bisa melihat contoh sekuen diagramnya. Di sini kita bisa melihat sekuen diagram untuk proses entry data barang. Jadi kalau kita lihat rancangan layar entry data barangnya ini, ya, entry data barang, nah kita menggambarkan urut-urutan proses dari rancangan layar untuk entry data barangnya. Nah, sekarang kita lihat box apa saja ya, yang terlibat dengan entry data barangnya atau objek apa saja yang terlibat dengan entry data barangnya. Nah, sekarang kita lihat contoh sekuen diagramnya tadi. Nah, ini objek atau box yang terlibat yang pertama staf penjualan, karena staf penjualan yang melakukan proses pengentrian entry data barangnya. Kemudian pasti yang namanya staf penjualan harus berinteraksi dengan form ya. Form utama itu artinya menu sebelum masuk ke dalam proses pengentrian barangnya. Ya, jadi dia harus buka dulu, nanti muncul semua menu yang ada di dalam proses entry data barangnya. Kemudian yang berikutnya setelah dia buka formnya, baru dia nanti akan pilih. Dia juga akan berinteraksi dengan yang namanya form barang, form yang ini tadi. Ya. Nah, jadi form yang ini tadi ya. Nah, sebelum masuk ke form ini nanti dia ada form sebelumnya yang dinamakan dengan form menu utama. Nah, kemudian yang berikutnya ya, selain form barang, nah biasanya dia juga dikontrol ya, bagaimana proses penginputannya, apakah dia sudah tersimpan atau belum, apakah dia datanya sudah ada apa belum, atau prosesnya penginputannya benar atau tidak. Biasanya ada yang namanya objek kontrol barang. Biasanya ini diisi dengan yang namanya bahasa codingan. Ya, codingan itu dinamakan dengan kontrol, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian pada saat kita melihat entry data barang di dalam rancangan layarnya, kita bisa lihat, nah di sini cuma ada atribut barang yang akan diinput di dalam entry data barangnya. Berarti
entitas atau tabel yang terlibat dengan entry data barangnya berarti hanya entitas barang. Nah, baru kita menggambarkan ini lifeline ya. Ini otomatis ya, ini dimiliki oleh semua objek yang ada di dalam sequence diagram itu ya, artinya garis hidup ya untuk menggambarkan pesan atau message antar objeknya. Nah, sekarang kita lihat apa message yang pertama yang dilakukan oleh objek atau box stop penjualan ke dalam form utama. Berarti dia harus membuka dulu, open. Ya. Di sini boleh message-nya open, buka, ya, kemudian klik, dan terserahnya intinya itu menggambarkan apa yang dikerjakan oleh stop penjualannya. Nah, di sini dia membuka open form utamanya. Ya. Kemudian yang berikutnya stop penjualan juga dia membuka, setelah membuka form utamanya dia pilih form barangnya. Ya. Nah, pada saat stop penjualan membuka form barangnya, berarti kontrol akan melihat ya kode yang terakhir ya untuk memunculkannya nanti berapa kode yang muncul di dalam form barangnya, otomatis dia manggil ke dalam entity barangnya karena yang punya data itu adalah tabel atau entity. Jadi misalnya yang terakhir itu P002, nanti kalau seandainya dia stop penjualan buka form barang berarti di sini pada saat display kodenya berarti dia munculnya P003. Nah, setelah selesai terbuka formnya berarti dia menginput ya, menginput kodenya, menginput namanya. Perhatikan di sini dia menginputnya tidak di form utama ya. Form utama ini hanya ibaratnya jembatan antara staf penjualan dengan form barangnya. Nah, di sini dia input barangnya ini di form barang. Kemudian untuk menginput itu berarti dia butuh kontrol ya, mulai dari kode sampai stok itu ya. Kalau ada kesalahan biasanya kontrol akan melihat dan dia akan menampilkan message ya, bahwa apa yang diinput itu salah. Tapi kalau dia benar, kontrol juga akan memberi pesan bahwa apa yang diinput sudah benar, dia sudah bisa melakukan message yang berikutnya. Berikutnya kalau seandainya inputannya sudah benar ya berarti staf penjualan akan menyimpan barang yang sudah diinput itu di form ya, kemudian pada saat nyimpen sama dia butuh kontrol atau codingannya, kemudian nyimpennya pada saat nyimpen itu dia otomatis nyimpennya tidak di form, tidak dikontrol, tapi pada saat nyimpen dia nyimpennya di tabel barangnya, entity barangnya. Nah, setelah selesai simpan, yang namanya staf bisa ngedit, bisa hapus, ya sama hasil akhirnya yang teredit dan terhapus itu akan ada di tabel. Nah, setelah selesai, kalau seandainya dia tidak jadi, berarti staf penjualan bisa melakukan batal. Kalau sudah selesai, staf penjualan bisa keluar dari form barang. Ya, nanti dia muncul lagi ke dalam form utamanya. Itu untuk sequence diagramnya, contoh untuk sequence diagramnya hanya master ya, entry data barangnya, nanti transaksi dia akan berbeda lagi, dilihat berdasarkan atribut ya, atribut yang muncul di dalam rancangan layarnya itu atribut apa saja. Misalnya kalau kita melihat entry pesanan, berarti entry pesanan kan ada atribut pesanan, ada atribut barang, ada atribut pelanggan, ada atribut minta, berarti entity yang muncul itu nanti akan banyak ya. Berarti akan ada yang pertama pesanan, nanti di sini akan ada entity lagi, misalnya pelanggan. Di sini akan ada muncul entity lagi pelanggan, di sini akan muncul lagi barang, di sini akan muncul lagi minta, karena semua atribut itu digunakan di dalam entry pesanan dan dia akan disimpan di dalam pesanan, tapi dia dimunculkan di dalam entry pesanannya. Sedangkan untuk stafnya tetap satu, formnya dua, form utama dan form pesanan, kontrolnya cuma satu, yaitu kontrol pesanan. Nah, entity-nya yang banyak. Biasanya yang dalam sequence diagram itu yang lebih dari satu itu biasanya entity. Form ini juga bisa hanya digambarkan satu, misalnya staf penjualan hanya langsung ke form barang bisa tanpa menggunakan form utama. Itu tidak salah. Tapi biasanya staf penjualan ada juga yang menggambarkannya dengan menggunakan form utama terlebih dahulu baru ke form yang dituju di dalam form barangnya. Jadi biasanya aktornya biasanya yang digambarkan satu, kontrolnya satu, entity-nya banyak sesuai dengan data yang digunakan atau data yang akan diinput atau dipakai di dalam proses pengentrian data barangnya. Jadi nanti untuk rancangan layar entry data pelanggan, kemudian entry data pesanan, ya coba dibuat dulu. Oh ya, saya juga mau mengingatkan di entry data pesanan. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Ini contoh sequence diagram untuk pesanan, kita bisa lihat di sini ada bagian penjualan, objeknya, ada form pesanan. Nah, ini yang saya bilang tadi, formnya cuma satu.
Boleh seperti ini, ya. Dia tidak menggambarkan form menu utamanya. Ini tidak salah, tapi dia juga bisa digambarkan dua. Ada form menu utamanya. Nah, kemudian ada kontrol pesanan. Nah, di sini kita bisa melihat entity-nya ada 4, karena di pesanan ada data pesanan yang digunakan, ada data pesanan yang ada pesan ya atau minta tadi, ada pelanggan, ada barang. Nah, di sini urut-urutannya ya berdasarkan rancangan layarnya seperti apa ya. Yang pertama pilih-pilih pelanggan. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat ya, ada loop. Kapan loop ini digambarkan? Dia mulai dari pilih barang ya sampai ke total. Karena apa? Kita bisa lihat di sini berdasarkan rancangan layarnya. Nah, di sini. Nah, mulai dari kode barang sampai ke jumlah ke total. Ini kan ada button tambah atau add. Berarti kan dia setelah pilih satu muncul, dia tambah, misalnya dia beli 5. Saja input kode barang yang pertama, input jumlahnya sampai muncul total. Pada saat mau menginput barang yang kedua, dia kan otomatis klik tambah atau add lagi, baru pilih kode barang yang kedua. Begitu seterusnya sampai kode barang yang kelima. Otomatis nanti di sini ya kan akan muncul banyak ya, dan ini akan berulang-ulang. Klik add sekali, klik add 2 kali, klik add 3 kali, klik add 4 kali, klik sampai klik add-nya 5 kali. Makanya dia berulang-ulang. Nah, jadi di sequence diagramnya di sini kita bisa lihat ya. Nah, loop-nya itu mulai dari pilih barang sampai ke total, tapi tidak dari pilih pelanggan ya sampai ke simpan. Karena yang berulang itu cuma milih barangnya sampai ke totalnya sesuai dengan button add yang kita lihat lagi. Itu penggunaan loop atau looping. Jadi jangan digambarkan loopingnya mulai dari open atau sampai ke simpan, itu salah. Loop itu hanya menggambarkan mana yang berulang dalam proses interaksi antara user dengan rancangan layarnya. Jadi yang berulang itu mulainya dia pesannya dari mana? Message-nya. Oh, ternyata message-nya dia dari objek ini ke objek ini dengan pesan ini sampai berakhirnya dari objek ini ke objek ini sampai pesan yang ini. Sudah, berarti loop-nya, frame-nya digambarkan hanya untuk pesan yang itu saja, tidak keseluruhan pesannya, ya. Nah, itu untuk sequence diagramnya. Jadi nanti kalau memang seandainya sequence ini memang kebanyakan masih banyak yang bingung ya menggambarkannya, terutama caranya. Jadi nanti kalau memang seandainya masih bingung atau belum paham, ya, sama kita bisa diskusi, terserah mau caranya bagaimana. Kalau sekarang mungkin tatap muka belum boleh, ya, kita online saja. Kalau malu di grup ya Japri, kalau malu ya di Google Classroom ya silakan Japri. Cuma kadang-kadang memang balasannya agak lama, kadang-kadang apalagi kalau seandainya saya lagi mengerjakan sesuatu ya, biasanya handphone itu agak sedikit tidak terlihat ya, tapi insya Allah saya akan balas ya. Nah, itu untuk sequence diagramnya ya, saya rasa cukup untuk sequence diagramnya ya. Nanti kalau masih ini pengen penasaran ya dicoba digambarkan. Kalau kita tidak mencoba atau tidak pernah mencoba untuk menggambarkannya ya mungkin kita tidak akan pernah paham ya. Baiklah, saya tutup dulu materi untuk sequence diagramnya. Sampai di sini, selamat mencoba ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Salam sehat, tetap jaga prokesnya. Bye-bye. Kita ketemu lagi ya nanti ya. Oke, saya akhiri.